Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para jamaah Masjid Al-Buruj Al-Barqi yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan amal ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahwa dalam agama Islam itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Kalau ibadah khusus kita lakukan sholat 5 waktu seperti sekarang ini. Ibadah haji, ibadah puasa, ibadah zakat, umrah, itu adalah masuk kategori ibadah yang pertama disebut dengan mahdhah, khusus. Namun ada ibadah yang tidak terlihat kadang-kadang seperti ibadah, namun hakikatnya bernilai ibadah. Ini yang disebut dengan mahdhah atau ghairu mahdhah atau umum. Seperti halnya bekerja, usaha, berdagang, mengajar, belajar, dan lain sebagainya. Bahkan mandi bisa juga bernilai ibadah apabila seorang itu berniat melakukan aktivitasnya, diniatkan semua karena Allah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tujuan penciptaan makhluk hidup, baik jin maupun manusia, tidak lain kecuali ibadah. Maka apakah bisa 24 jam yang kita miliki dalam sehari bernilai ibadah? Bisa. Apakah bisa 24 hours, 24 jam nih kita dari tidur, makan, bekerja, bercanda dengan istri, bercanda dengan anak, semua bernilai ibadah? Sangat bisa. Karena tujuan penciptaan kita tidak lain kecuali ibadah. Bahkan canda tawa kita kepada anak dan istri kita itu adalah bernilai ibadah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara ibadah ghairu mahdhah itu adalah bekerja, berusaha, berdagang. Ini adalah memiliki keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Di antaranya satu, orang yang mau bekerja, berusaha, berdagang, ini dapat predikat cinta dari Allah. Dalam satu riwayat Nabi pernah bersabda, Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis ini, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah ini mencintai hamba apabila bekerja profesional, apabila bekerja dia melakukan pekerjaannya sesuai yang menjadi kewajibannya dan dilakukan dengan keahlian yang ia miliki. Maka ini cinta Allah akan tumpahkan kepada mereka yang melakukan seperti itu. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi pekerja keras,
pekerja cerdas, pekerja ikhlas. Ini tiga ini harus komponen ini harus disatukan. Karena tidak cukup orang hanya bekerja keras tapi tidak ikhlas. Hanya keringat dan upah yang dia raih tapi tidak ada nilai di hadapan Allah. Begitu juga bekerja ikhlas tapi tidak keras, tidak cerdas. Apa yang diikhlasin nggak ada yang dikerjain. Tapi dia harus menghimpun antara kerja keras, ikhlas dan cerdas. Karena Allah senang sama hamba yang apabila dia punya himmah kuat melakukan sesuatu, kemudian dia kerjakan dengan profesional. Sehingga ada riwayat pun mengingatkan dan menguatkan hal tersebut. Jangan kita anggap mereka yang tidak ikut kajian lalu dia tidak ibadah. Tidak demikian. Di zaman Nabi ada sahabat yang melakukan pekerjaan di saat sahabat-sahabat lain sedang mengaji. Kumpul bersama Nabi demikian, mendapatkan satu riwayat, dua riwayat hadis. Terus ada yang sahabat sibuk dengan pekerjaannya. Selesai daripada itu ditegurlah oleh sahabat lainnya. Mengapa engkau melakukan tetap pekerjaan di saat Nabi menyampaikan hadis di antara kita? Apa jawabnya? Saya karena butuh uang. Saya butuh untuk mencari nafkah agar anak dan istri saya bisa makan hari ini. Lalu Nabi malah menegur saat mengetahui hal tersebut. Jangan dia suruh ikut mendengarkan pengajian dengan saya. Jangan dia kau paksa untuk mendengarkan 1-2 hadis dari saya. Karena dia bekerja mencari nafkah untuk menafkahi istrinya, itu adalah ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita menganggap bahwa ibadah itu di masjid saja. Zuhur di masjid, subuh di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, sampai isya menjelang subuh. Dari isya ke waktu subuh dia di masjid. Itu bukan ibadah, diusir sama istri. Kalau dari hari isya sampai subuh dia tidak pulang ke rumah, itu namanya diusir ya. Tetapi kadang-kadang kita nggak lihat bahwa orang yang berkeringat di luar sana, pala jadi kaki, kaki jadi pala, berkorban kehujanan, kepanasan untuk mencari nafkah, sekedar memberi makan kepada anak istrinya agar tidak kelaparan. Itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang melakukan hal tersebut, dia terutama ketika mencari yang halal, maka dia secara tidak langsung sudah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Di antaranya adalah berminta-minta. Allah tidak suka dengan hamba yang berharap kepada orang lain agar sering diberi. Malah justru kita diminta untuk banyak memberi, karena tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Ini pertama, dapat predikat cinta orang bekerja. Ini karena waktu singkat ya, nanti harus dibuka tanya jawab. Kedua, orang yang bekerja, berusaha, berdagang, jangan dipikir hanya mencari uang, Pak. Maka ketika kita berangkat dari rumah ke kantor, berangkat dari rumah ke tempat usaha, kita punya usaha, itu jangan cuma diniatkan cari uang, Pak. Diniatkan ibadah, sertakan niat dalam hati kita untuk ibadah. Sebab apa? Jangan sampai 8 jam kita di luar rumah beraktivitas mencari uang untuk menafkahkan anak istri kita, itu hanya senilai mencari uang semata, tetapi tidak bernilai ibadah di hadapan Allah. Maka keluarlah dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, kita niatin juga ibadah kerja kita, sehingga 8 jam kita ya, atau 12 jam kita di luar, itu adalah dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang memang sedang berusaha dan berupaya untuk
mencari nafkah anak istri sehingga menjadi wasilah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali berkata demikian, "Inna minadz dzunubi dzanbun la yukaffiruha illa talabul ma'isyah." Ada dosa yang nggak bisa diampuni kecuali mencari nafkah. Ada dosa yang nggak bisa diampuni lewat istighfar, nggak bisa diampuni lewat kita memperbanyak sholat sunnah, nggak bisa diampuni lewat kita berzikir terus-terusan. Tapi diampuni dosa itu karena kita mencari nafkah atau bekerja dan berusaha. Bahwa usaha kita, pekerjaan kita, ketika kita lakukan terutama diimbangi dengan keikhlasan. Karena orang bekerja itu butuh mental ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ketika yang dia kerjakan tidak dihargai oleh orang lain, dia akan mudah cemas, mudah berupaya menjatuhkan kawannya, teman. Karena orang bekerja ini kan butuh ya sebuah mental yang dia itu siap menerima apa yang dilakukan di lapangan pekerjaan oleh orang lain yang tidak suka dengan dia. Sebab mohon maaf, tidak semua orang yang berhadapan dengan kita hatinya satu dengan kita. Kelihatannya kayak dia ya mendukung dengan kita. Nyatanya begitu kita di belakang dia malah menjatuhkan kita. Ada nggak orang yang suka cari muka, Pak? Ada nggak? Berarti mukanya hilang dia. Dia cari-cari sama dia. Di mana mukanya itu? Ada nggak yang suka menjatuhkan kawan, menjatuhkan teman, menjatuhkan karib kerabat? Demi apa? Demi jabatan dia. Nah, ini kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka nilai itu akan mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan. Sebab pahala orang sabar itu tak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang sabar Allah tidak batasi, diberikan sebanyak mungkin. Ada orang nanti masuk ke dalam surga karena rasa sabarnya yang luar biasa. Bukan tahajudnya yang puluhan rakaat, bukan duhanya yang tak pernah henti, bukan puasa Senin Kamis yang dia terus istiqomah. Bukan sebab itu, karena dia memiliki kesabaran mental yang kuat. Di saat orang-orang ingin menjatuhkan dia bersabar. Di saat orang-orang mencari muka dengan merendahkan dan menyalahkan, bahkan menafikan pekerjaannya yang sudah dilakukan. Kadang-kadang kita yang bekerja, orang lain yang mengakui pekerjaan itu bahwa kita yang mengerjakan padahal, tapi dia yang mencari muka untuk mengaku-ngaku bahwa dia yang mengerjakan. Ini namanya memang ujian yang Allah sudah atur, bahwa kita itu akan diuji wasamarat, buah-buahan. Apa itu buah? Ya, kita yang menanam, orang lain yang merasa ya menanam. Kita yang harusnya metik buah, orang lain yang merasakan petik buah itu. Petik buah siapa? Kita yang mengerjakan, tapi orang lain ini yang merasakan bahwa itu adalah kerjaan dia. Mengklaim, ya, mengaku bahwa itu adalah yang dia lakukan. Nah, ini kan menjadi problem. Tapi kalau kita hadapi itu dengan ikhlas, sesungguhnya itu adalah menjadi kafarah, penghapus dari dosa-dosa yang kita miliki. Allah akan ampuni lantaran kita mencari ma'isyah, mencari kehidupan untuk anak dan istri kita yang sedang menanti, daripada harapan kita berikan nafkah kepada mereka. Yang ketiga, kata Nabi SAW dalam perkataan ulama lain, ini adalah asar. Dalam riwayat lain disebut hadis, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratak ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakan duniamu seolah-olah engkau masih hidup lama. Loh, bukannya kita harus merasa dunia ini sementara? Betul. Apa yang dimaksud seolah-olah hidup kita masih lama? Kerja kita semangat, kerja kita kuat, kerja kita profesional, kerja kita apa yang kita lakukan ini buat prospek ke depan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun ke depan.
Boleh kita memiliki cita-cita. Manusia muslim yang kuat, mukmin yang kuat itu dicintai oleh Allah. Kuat apa? Kuat cita-citanya, kuat keinginannya, kuat himmahnya. Kuat apa yang dia ingin lakukan itu. Nah, ini kode. Ini kode mic-nya mati, habis waktunya berarti. Lanjut apa udah Pak ini Pak? Nah, saya sebenarnya lebih senang tanya jawab itu kalau memang nanti mau dibuka tanya jawab. Kenapa kita disuruh bekerja itu terus menerus? Ka'annaka ta'ishu abadan. Seolah-olah kita, coba jangan kita dunia ini nggak boleh mengejarnya dengan mati-matian. Betul. Jangan mati-matian mengerjakan yang tidak dibawa mati. Tapi perlu mati-matian mengejar supaya tidak mati. Karena apa? Kalau tidak makan manusia itu mati. Yang dilarang sama Allah, kita lupa dengan akhirat. Boleh mencari dunia, mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya selama diniatkan itu semuanya untuk ibadah. Untuk banyak memberi. Saya nanti kalau jadi orang kaya saya bisa banyak menyantuni anak yatim. Saya nanti kalau jadi orang kaya saya bisa bersedekah untuk masjid, untuk pesantren, untuk yayasan, untuk kaum duafa. Niat mencari rezeki, mengumpulkan harta untuk memberikan banyak orang dan bermanfaat, hadir di tengah-tengah banyak orang. Dan ini luar biasa Pak. Nah, mencari dunia tidak salah. Yang salah saat mencari dunia lupa dengan akhirat. Bagaimana lupa dengan akhirat? Minimal sholat 5 waktunya tidak ditinggal. Bagaimana lupa dengan akhirat? Minimal cara cari dunianya yang halal. Tidak yang halal disikat, yang haram disikat juga. Yang haram disikat, yang halal. Ustaz, saya nyari yang haram aja susah. Saya kapan kayanya? Itu takut-takutan dari setan itu. Innamasyaitan ya'idukumul faqra. Setan itu nakut-nakutin kita. Kalau yang haram ini nggak diambil, nanti Anda nggak bakalan kaya-kaya. Kalau yang Anda miliki ini diberikan kepada orang, nanti Anda berkurang hartanya. Setan selalu takut-takuti hal itu. Kenapa? Karena kita ini tidak disukai oleh setan kalau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa diniatkan karena ibadah. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Sedangkan beramal untuk akhirat kita seolah-olah kita meninggal dunia esok hari. Kalau kita mau meninggal kan kita persiapkan, kita tangisi dosa-dosa kita taubati perilaku-perilaku kita, maksiat-maksiat yang pernah kita kerjakan, ya, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, pasti kita terus tangisi. Maka yang salah bukan dunia berada di kantong kita, bukan uang berada di kantong kita. Yang salah itu uang ditaruh dalam hati kita. Yang salah itu bukan perahu berlayar di atas lautan, tapi yang salah itu perahu masuk ke dalam lautan. Ketika perahu masuk ke dalam lautan, seperti halnya dunia kita letakkan dalam hati kita. Kalau dunia kita letakkan dalam hati kita, sekecil apapun kita kehilangan dunia, bisa stresnya bukan main. Tapi kalau dunia kita lepaskan, ya, menjadi orang kaya itu tidak salah karena ada nabi yang kaya. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Ibrahim kaya, Nabi Ayyub kaya, Nabi Muhammad. Kalau kata Syekh Muhammad Samman dalam kitabnya Amwalun Nabi, Nabi Muhammad itu harta di total kehidupannya sampai akhir hayatnya 1,2 triliun Pak. Kalau dinilai rupiah sekarang kurang lebih 1,2 triliun hartanya Nabi Muhammad. Tapi nggak meninggalkan warisan, karena yang ditinggalkan Nabi semuanya wakaf. Bahkan kendaraannya dalam syarah kitab Bulughul Maram itu Nabi Muhammad punya kendaraan 22 kendaraan. Kaya itu nggak salah, mengumpulkan harta nggak salah. Yang salah kita lagi ngumpulin itu kita lupa dengan dunia. Maka muslim itu bukan berarti melupakan dunia. Kalau kita pikirin akhirat aja. Ya, semua kerjaan memang harus diniatkan untuk
bekal kita di akhirat. Tapi bukan berarti lalu kita memikirkan akhirat, kita lupa kerjaan kita di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan dilupain bagian kita, karena kita hidup ini masih di dunia, dan hidup kita memang di dunia ini untuk menuju akhirat. Dan gak boleh kita yakini bahwa kita akan abadi di dunia ini. Kita akan wafat satu saat, tetapi yang kita kerjakan bukan berarti kita tahu wafat, kita lemah dalam mengerjakan sesuatu. Harus semangat bekerja, semangat berusaha, semangat berikhtiar, semangat bekerja. Apa yang kita lakukan itu menjadi tanggung jawab kita dunia sampai akhirat. Hadirin rahimakumullah, Allah senang hamba yang kuat, Allah senang hamba yang hebat. Nabi Muhammad pernah didatengin seorang anak muda, ya, meminta-minta. Kalau orang tua sudah tua renta, ya, sudah kira-kira tenaganya ini tidak bisa lagi banyak beraktivitas bekerja, ini boleh minta-minta. Tapi kalau masih pantas lah kalau anak muda datang minta-minta ke Nabi, yang Nabi berikan apa? Kampak. Anak muda itu kaget, ya Rasul, kenapa saya diberikan kampak? Anda masih muda, kampak nih pakai buat cari usaha, ya, menebang pohon, kemudian carilah pekerjaan yang halal dari sana itu. Nah, Nabi nggak membiarkan yang muda itu untuk dikasih, karena nanti minta terbiasa. Kalau udah kebiasaan, ini nggak bagus. Dan bahkan sahabat-sahabat itu kalau membaiat Nabi, Nabi diantaranya mengingatkan satu hal. Allah nggak suka dengan hamba-hamba Allah yang minta-minta, yang menadakan tangannya, tidak justru memberi hadirnya. Kehadirannya harusnya memberi, bukan meminta. Orang kalau kehadirannya memberi itu kuat, tapi orang kalau kehadirannya meminta, ini gampang diatur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keringat yang kita lakukan, keringat yang keluar dari tubuh kita, badan pegel-pegel, jasad kita yang capek, hati kita yang lelah di saat bekerja, itu ketika kita sabari dan dia diniatkan ibadah karena Allah, ini bernilai pahala, segudang pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada para nabi, ma minal anbiya illa ra'al ghanam. Tidak ada para nabi kecuali semuanya itu mengembala kambing. Kenapa Allah takdirkan mereka mengembala kambing? Ini upaya dan ikhtiar daripada usaha yang dilakukan oleh para utusan-utusan Allah untuk memenuhi nafkah anak istrinya, sehingga apa yang dia lakukan, dicarinya itu menjadi hasil yang terbaik. Nabi pernah ditanya, apa amal yang terbaik ya Rasul? Kasbur rajul biyadihi. Amal yang terbaik itu diantaranya, kata Nabi, usaha seseorang lewat tangannya. Dia bekerja mencari kebutuhan hidupnya, mencari apa yang ingin dia berikan menjadi kewajiban baik untuk orang tuanya maupun anaknya dan istrinya. Ini adalah menjadi amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang ketika bekerja, berusaha atau berdagang, itu minimal dia menghindari minta-minta, menghindari yang haram. Takwa itu kan menghindari yang haram, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia lagi berupaya menjadi insan muttaqin, manusia yang bertakwa, manusia yang memang di hadapan Allah ini bernilai, berkualitas tinggi. Maka dari itu yakinilah supaya amal kita, pekerjaan kita, ya keluar kita dari rumah menuju tempat kerja kita bernilai ibadah. Maka ketika kita niatkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang kecil dan tidak ada yang sulit dan tidak ada yang bikin pusing. Tapi kalau kita niatkan semata-mata duit, nggak salah mikirin duit, mikirin cuan nggak salah, ngumpulin cuan nggak salah. Tapi segala cara kita lakukan untuk mendapatkan itu tanpa melihat
orang ini tersakiti apa enggak kalau kita lakukan ini? Orang ini menjadi sakit enggak hatinya? Orang ini merasa tersinggung enggak? Orang ini menjadi kecewa enggak? Nah ini ya batasan-batasan muslim itu di dalam melakukan apa yang kita kerjakan berupa pekerjaan kita, apapun demikian, kalau kita lakukannya diniatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dapat nilai pahala dan bisa menjadi wasilah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah jadikan amal pekerjaan kita amal ibadah di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau dibuka. Baik, terima kasih Pak Kiai. Dari jamaah mungkin ada yang mau bertanya terkait tema yang kita sama-sama dengarkan tadi. Dua bapak, ibu-ibu. Ada Pak? Salah. Sudah. Mungkin 5-10 menit lagi atau enggak ada yang mungkin. Kalau saya ada tambahan mau ditambahkan. Oke. Masih ada waktu kira-kira 10 menit setelah itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, paham semua. Ini alhamdulillah, namanya saya bersyukur yang disampaikan bisa dipahami. Kemungkinan kedua yang saya takuti, tidak ada yang paham sama sekali. Nah, mudah-mudahan kemungkinan pertama ini bisa dipahami semua, dan mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah, memohon, tak pernah henti, meminta, tak pernah bosan, bahwa doa itu suatu saat pasti akan sampai pada waktunya dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi masjidina dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau keluarkan dari masjid ini kecuali kau ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Wala hamman illa farrajtah, hilangkan rasa kegelisahan dalam hati kami. Wala asiran illa yasartah, mudahkan segala kesulitan kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin, kabulkan segala hajat permintaan kami ya Allah, kabulkan segala doa kami ya Allah, kabulkan segala doa kami ya Allah. Innaka sami'un qarib, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha dekat, Engkau yang maha mujib, mengabulkan doa-doa hamba. Birahmatika wa judika ya ajwadal ajwadin. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah yang terbaik di dunia pada kami. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah yang terbaik di akhirat kelak pada kami ya Allah. Wa qina adzabannar, peliharalah kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.